Nih Mas, saya bukannya lain bohong Mas. Iya. Ini baru setengah 9 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, udah hampir sejuta lah ya. Nggak bersejuta. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah hampir 600 ini udah hampir sejuta lah. Tuh gorengannya masih banyak. Banyak ini ya. Iya. Pokoknya kalau saya tuh jam 11 minimal tuh sekitar 2 jutaan lah. Mungkin dari kalian baru melihat video tadi atau sudah pernah melihat VT yang saya berikan. Itu adalah perbincangan antara seorang pedagang dan juga salah seorang konten kreator, di mana pedagang tersebut menunjukkan penghasilannya selama berjualan dalam rentan pukul 6 pagi hingga jam 11 siang, di mana pedagang tersebut sudah memperoleh uang hampir 1 juta rupiah. Dan pada video tersebut pedagang yang bilang kepada konten kreator bahwa mending menjadi penjual gorengan atau menjadi pedagang saja yang jelas-jelas daripada melakukan pekerjaan yang tidak jelas. Nah, dalam konteks ini mungkin menjadi perbincangan atau mungkin jadi bahan pertimbangan juga untuk kita atau kalian selaku konten kreator. Apakah menjadi konten kreator itu adalah hal yang sia-sia? Di era digital ini, menjadi konten kreator terlihat seperti jalan pintas menuju ketenaran dan juga kesuksesan. Banyak orang berlomba-lomba membuat video, menulis blog, atau mungkin menjadi influencer di media sosial. Tapi kenyataannya tidak sedikit yang merasa frustasi dan juga depresi karena kontennya tidak mendapatkan perhatian yang seperti mereka harapkan. Oke, ada beberapa faktor yang menjadikan konten kreator itu benar-benar menjadi sia-sia. Tidak semua orang yang terjun ke dunia konten kreator bisa langsung sukses. Ada beberapa alasan mengapa banyak yang akhirnya menyerah dan menganggap usaha yang mereka lakukan itu adalah sia-sia. Yang pertama, persaingan yang ketat. Jadi untuk setiap hari jutaan konten baru diunggah di media sosial atau internet. Jika kalian tidak memiliki sesuatu yang unik atau memiliki branding diri kalian, konten Anda bisa tenggelam begitu saja tanpa pernah dilihat banyak orang. Yang kedua, ada algoritma yang selalu berpihak. Jadi untuk platform seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok menggunakan algoritma yang selalu berubah-ubah. Kadang konten bagus pun bisa saja sepi penonton hanya karena tidak sesuai dengan algoritma pada saat itu. Artinya kalian bisa membuat konten yang sesuai dengan tren yang sedang terjadi di negara ini atau yang sedang hype. Yang ketiga, ada proses yang panjang dan juga melelahkan. Jadi untuk menjadi konten kreator itu bukanlah hal yang instan. Banyak orang yang berharap bisa viral, padahal konten kreator sukses seperti PewDiePie atau mungkin MrBeast dan juga beberapa konten kreator Indonesia itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya bisa dikenal oleh banyak kalangan orang hingga saat seperti ini. Yang keempat, tidak ada jaminan kesuksesan. Jadi meskipun kalian sudah bekerja keras, tidak ada jaminan bahwa usaha akan membuahkan hasil. Ini yang sering membuat banyak kreator merasa perjuangan mereka sia-sia. Yang mana mungkin kalian baru terjun di konten kreator YouTube misalnya, baru upload, post beberapa konten, sepi penonton dan juga mungkin subscribernya stuck, tidak naik-naik atau viewernya cuma stuck segitu-segitu saja, sehingga membuat pikiran menjadi tidak tenang dan merasa bahwa hal yang kalian lakukan ini adalah hal yang sia-sia. Oke, kenapa menjadi konten kreator itu tidak sia-sia? Meski terlihat sulit, menjadi konten kreator sebenarnya bisa menjadi keputusan yang berharga jika kalian melakukan dengan strategi dan mindset yang benar. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita selaku konten kreator ini bisa sukses dan juga tidak bisa dianggap sia-sia saja. Yang pertama, kita harus membuat personal branding. Artinya konten yang kita buat secara konsisten bisa membantu membangun citra dan juga keahlian kita pada bidang tertentu. Jadi kalau misalkan kalian ahli dalam suatu bidang, kalian bisa membuatnya menjadi konten yang menarik. Banyak yang profesional, konten-konten kreator yang profesional yang memanfaatkan media sosial untuk
meningkatkan kredibilitas mereka. Yang kedua, mengembangkan skill baru. Jadi untuk menjadi content creator bukan hanya soal membuat video atau menulis, juga melatih kreativitas, editing, public speaking, hingga pemasaran digital yang keahliannya sangat berharga di sekarang ini. Yang ketiga, ada peluang penghasilan yang besar. Banyak konten kreator yang berhasil mendapatkan pendapatan yang luar biasa banyak dari AdSense, iklan, sponsor, ataupun produk-produk digital yang mereka iklankan. Memang butuh waktu, tapi jika kalian gigih dan jika kalian juga dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber pendapatan utama kalian yang mana penghasilannya cukup lumayan besar. Yang keempat, ada dampak positif untuk orang lain. Jadi konten yang kita berikan tidak melulu konten-konten tentang hiburan, bisa juga kalian memberikan konten yang memberikan dampak positif bagi orang lain, yang mana hal tersebut bisa menginspirasi atau membantu banyak orang. Bahkan apabila video yang kalian unggah tidak langsung viral, bisa jadi ada kemungkinan konten yang kalian berikan memberikan dampak positif bagi seseorang di luar sana tanpa harus melihat video yang kalian berikan. Oke, artinya jika kalian berpikir bahwa ingin cepat viral dan juga mendapatkan uang instan itu adalah hal yang mudah dengan menjadi content creator, sebenarnya merupakan hal yang salah, karena menjadi content creator bisa terasa sia-sia. Namun jika tujuan kalian adalah untuk berbagi, belajar, dan juga berkembang, maka ini bisa menjadi perjalanan yang sangat berharga untuk kalian sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa kesuksesan dalam dunia konten tidak datang secara instan. Dibutuhkan ketekunan, kreativitas, dan juga strategi yang tepat. Jika Anda menghadapi tantangan dan menikmati prosesnya, maka bisa jadi kalian selaku content creator bukanlah sesuatu yang sia-sia, justru bisa menjadi investasi terbaik bagi kalian di masa depan. So, bagaimana menurut kalian? Apakah menjadi content creator itu sia-sia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.